Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Eka Ulo. Dan video kali ini saya akan review CB Basic GL100. Ini dia videonya. Ya, CB ini milik owner dari teman saya sama satu klub, dan alhamdulillah hari ini sedang pulang kampung. Dan cerita dari CB ini, jadi awal singkat cerita di CB ini, jerih payah kerja keras dari seorang teman owner saya, dan alhamdulillah CB ini menjadi CB yang mungkin spesial atau CB basic touring dan mungkin mendekati hedonnya sedikit. Jadi kita akan mengulas balik tentang CB basic GL100. Dari singkat awal dari CB ini mungkin belum terlalu cerah. Jadi terlalu cerahnya gimana, di basic CB ini jadi belum ada basic warna. Karena kenapa, nggak bingung, owner dari teman saya ini motornya belum dikasih warna, mungkin nyamain dari sehati atau mungkin dari suratnya sendiri, jadi mungkin belum sedikit beraura. Untuk tangkinya ini pakai tangki CB orisinil dari CB 125. Lihat, K3 dari K3. Untuk shock depannya ini pakai shock depan dari kepunyaan Gorilla, bukan dari orisinil, tapi presisi untuk kaum pelajar ya, mungkin kebanyakan pakai ini, tapi untuk kaum sultan kebanyakan pakai yang orisinil. Tapi fungsinya masih sama, enak, dan bentuknya juga masih sama, yang penting ninja. Yang untuk yang hedonnya pakai ya ini. Yang pertama saya melihat knalpot ini pakai knalpot mirip kepunyaan dari KTM, cuma sedikit. Ini knalpot dari KLX, mereknya yang BF 2021-2020-an lah. Ini knalpot BF yang sudah dimodifikasi dan sudah dibobok, kalau bahasa orang-orang kalau racing mah sudah dibobok. Terus selanjutnya ini slebor belakang pakai pres nganjuk ya. Jadi kebanyakan dari motor-motor hedon ini ciri khasnya identik dengan slebor pres nganjuk. Dan lihat bentuknya yang sangat presisi, jadi lekukan dari ban ke rangka ataupun ke arm swing pas ya. Jadi lekukannya rata-rata kan kebiasaannya yang orisinil mah terlalu terbentuk ke ban, jadi ini ada lekukan ataupun spasi-spasinya. Untuk rating pakai ratingnya yang merek Dai, sama langsung semua lampu pakai Dai. Stangnya juga ini pakai Dai, replika Dai. Untuk yang paling berwarna di sini, lihat pakai baut-bautnya, ini baut-baut yang mereknya titanium. Pokoknya jadi harga baut titanium ini sampai mungkin dia bilang kisaran 4 juta. Semua dari yang nempel di CB ini, baut ini harganya mantap, pas taci. Pokoknya sekitar 4 juta untuk baut titanium. Dan untuk speedonya pakai speedo, lihat, kita coba nyalain. Ini pakai speedo GPX dari GPX replikanya GPX replika, tapi ya bagus, fungsinya bagus, masih normal, netralnya juga berfungsi, untuk RPM juga berfungsi. Lampunya pakai Dai maker juga, sama lampu ini pakai Dai maker ya. Untuk spakbor depannya ini yang lagi viral. Ini spakbor depannya, kalau yang dulu yang biasanya pakai spakbor set Ninja, kalau sekarang ini yang lebih viral, bentuknya factory dan warnanya bervarian. Ini pakai spakbor GSX ya, R15 pakai spakbor R15, Yamaha R15. Dan lihat, ini yang paling mantap menurut saya kan, kalau saya itu dari posisi kalau motor itu yang paling penting kan rem depan atau rem belakang. Kalau 70% rem depan dan 30% rem belakang. Lihat, ini pakai Brembo, pakai Brembo yang pistonnya 4 piston.
Model 432. model 32 4 piston, sama-sama paket sama berikat. Harganya mungkin sekitaran 1 juta lebih lah harga rem depan ini Brembo. Pokoknya mantap, 1 kali pengereman mantap. Untuk piringannya pakai piringan rigid dengan ukuran diameter 300 mm. Dan lihat, untuk peleknya pakai pelek Rossi ukuran 17, sama di belakang ukuran 17, cuma bedanya yang depan pakai 160, yang belakang pakai 185. Untuk bannya pakai ban Pirelli khusus untuk para pengendara peturing ya, khususnya puting CB. Jadi semua yang spesifikasi dari motor ini mungkin cukup lama hedon ataupun bagus untuk kalangan kita, ataupun berbagai macam pengalaman ataupun apa. Jadi untuk kaum pelajar oke, untuk kaum ya bisa kita lihat dari semua spare part yang ada, yang kita lihat ini mungkin speknya spek motor untuk jelajah ataupun motor untuk touring. Jadi buat kalian, tips untuk motor yang mungkin speknya kita harian ataupun touringan, kita pakai mesin yang mungkin untuk harian aja, untuk harian pakai mesin yang standar. Tapi untuk mesin touring, menurut saya pakai mesin yang sudah dikorek atau dimodifikasi, ya mungkin semacam di stroke up, terus apa di porting, terus ya kelewatannya. Ini untuk mesinnya ini mesin basic GL100 yang tadi saya bilang, mesinnya mesin GL100 tapi sudah dimodifikasi guys. Lihat, dari boringnya pakai boring GL Pro series, untuk headnya masih GL Pro sama. Untuk mesin di bawahnya atau crankcase-nya ini pakai GL100 tapi dalamannya sudah dimodifikasi. Untuk gigi, untuk kruk as pakai Tiger standar. Dia mungkin langkah 72 lah, langkah 72. Untuk karbunya pakai karbu PE 28 dari Rip It. Enak. Kalau punya saya juga sama pakai Rip It. Bagus, enak. Napasnya panjang, terus ya di motor ringan lah. Untuk CDI-nya, ya motor ini spesialnya mirip sekali sama YZ. Jadi kita nanti coba hidupin, takutnya mungkin gak ganggu orang, jadi kita tes. Pokoknya motor ini mirip sekali YZ. Kenapa? Jadi mempunyai limit yang cukup indah spesial didengar guys, spesial. Jadi untuk kenapa pakai mirip dari YZ, jadi untuk CDI dan magnetnya kita robah. Jadi owner robah pakai milik kepunyaan Honda Karisma yang sudah mungkin di balance atau di setting dengan sedemikian rupa. Jadi untuk klep dari semua mesin ini sudah robah, hanya saja mungkin rumahnya basicnya di GL100 dengan surat-suratnya. Mungkin ini oil coolernya, ini oil cooler punya FU, mungkin apa gunanya sama, masih untuk pendingin ataupun penyalur oli dari bawah ke atas, dari atas ke bawah lagi. Jadi fungsinya masih sama. Untuk apalagi ya, untuk sebelah belakang ini masih untuk sebelah yang kaum mungkin peturing ataupun kaum mungkin lah anak-anak hedon, diantaranya pakai Read It ataupun GP ataupun apa banyak ISS, ATC. Kalau beda ya, kalau pakai Kayaba, Showa, merek-merek original dari Jepang itu mungkin ya harganya fantastik. Untuk kita mah gak bisa, mungkin harus nabung dulu berapa tahun. Terus apalagi ya, dan spesial motor ini apa yang paling spesial mungkin dari mesinnya. Jadi mesinnya enak, mungkin untuk cc-nya standar jadi 250 cc. Jadi mesinnya dengan kapasitas 250 cc, kita bisa touring kemana aja, dan mungkin ya jarak-jarak jauh
enak lah untuk spek touring, juga untuk karakter saya juga enak. Kita nanti coba perjalanan kita rasanya dan gimana suaranya yang bisa saya bilang. Namun sebelumnya kalian bisa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga untuk tadi setelah ban ya, kita masuk ke pengereman. Untuk handle remnya kita pakai apa aja? Pakai Nissin ya? Nissin. Pakai Nissin punyaan Kawasaki Jet, Kawasaki Jet 1900. Basicnya import replika. Kiri kanan semua, lihat. Ini replika punyanya R25. Mantap. R25 Pokoknya R6. Enak dipegang, enak untuk ya, lihat, enak posisinya, enak untuk tangan yang mungkin agak besar ya, enak ramping ditekannya, enak ya. Ya, untuk biasanya untuk gas spontan sama holdernya, ini holder pakai holder friction. Untuk spontan pakai Domino merek Domino. Kalangan Domino, kalangan merakyat. Terus untuk selang rem depan dan belakang ini lihat pakai TDR. Rata-rata untuk dunia racing itu kalau gak TDR, KTC, kalau gak KTC ya SS. Pokoknya gak jauh dari merek-merek yang itulah pokoknya. Terus tromol depan dan belakang yang paling spesial ini yang depan. Untuk yang depan ini pakai tromol KLX basic. KLX ya? Mitsuyo dari Mitsuyo. Mereknya Mitsuyo KLX. Untuk lubang 36 ya? 36 hole, lubang 36. Dan untuk yang belakang ini pakai Suzuki. Yamaha Suzuki. Oh, pakai Suzuki. Tapi agak mirip-mirip Yamaha Honda ya. Mirip-mirip sama orisinil Supra X 125, tapi yang lama di Honda, pakai cakram juga sama. Ini replika juga ya. Replika. Terus untuk power stepnya kita pakai original dari Honda Absolute Repo. Pokoknya lihat. Dan untuk bahannya pakai Kitacho replika Ducati double click, sama step juga pakai Ducati yang double click. Lihat sasis. Untuk sasisnya pakai arm dari KJ original cabutan yang mungkin kebanyakan rata-rata untuk CB spek racing pakai arm GL atau arm KJ, baik dari GL Pro, Tiger, juga motor-motor balap lainnya pakai arm, rata-rata pakai arm dari KJ. Jadi KJ itu enak, jadi dari depan ramping, belakang melebar. Jadi rata-rata kebanyakan pakai arm KJ, Kawasaki KJ. Dan mungkin itu sekilas dari review CB milik owner saya, CB Basic GL100. Mungkin yang mau tanya kalau komen di kolom komentar, baik dari mesinnya, bodinya, ataupun spare part lainnya, tinggal komen kalau komentar. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kalau. Dan untuk rangkanya sendiri ini pakai CB K5 ya? CB K5, jadi enak presisi. Setelah CB K5 terakhir, serinya lanjut ke rangka CG. Dan rangka itu dari berbagai banyak tipe atau banyak seri, dari K0, K1, K2 sampai K3 sampai K5 terus sampai CG. Itu rangka yang 6 itu presisinya masih sama. Beda sama GL100 terus sama GL Pro. Jadi perbedaannya di sini ada mungkin untuk tiang dari takaran mesin ini besar untuk GL, beda sama CB kecil. Terus dari dari lehernya, untuk dudukan lehernya beda lah.
beda. Kalau GL itu menonjol ke depan. selonjor ke depan. Kalau untuk CB dari 1 sampai CG jadi tegap. Jadi posisi motor tegap. Jadi kita bisa kita coba ketika kita mengendarai di tikungan. Bedanya kalau untuk yang selonjor itu di tikungan besar atau tikungan panjang melebar enak. Tapi untuk CB mode rangka seperti ini kalau tikungan yang besar itu gak enak. Tapi untuk tikungan yang sempit ataupun yang cepat ini CB rajanya. Jadi perbedaannya seperti itu logikanya. Mungkin itu. Oke guys, kita coba hidupin dengan ornya. Lihat. Gak terlalu susah untuk beda ya sama motor yang speknya tinggi, pasti konversinya cukup lumayan kencang. Jadi ini standar lah, lihat suaranya. Nah. Halus, suaranya halus, mantap. Mungkin review CB Basic GL100 yang mungkin sudah mirip hedonan dan spek touring. Jadi kita mau nyobain, tadinya mau nyobain nyalain motor tapi takut lingkungan di sini kan dekat sama orang-orang dan orang itu lagi. Dan mungkin saya sudah membuat video dari setting motor ini dengan knalpot ataupun mesin yang mirip seperti dari aja. Ini dia videonya. Jadi itu dia guys, suara ataupun motor ketika dinyalain. Jadi sebenarnya saya mau nyobain fullin gasnya, tapi ini suaranya bising jadi takut kenapa-napa di keluarga. Jadi kita nanti udah siapkan tadi di video tadi ya, udah lihat. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel dulu. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.